Lembaga Swadaya Masyarakat Lombok Utara, Corruption Watch atau LUCW, dan Kajian Advokasi Sosial dan Transparansi Anggaran atau KASTA melakukan hearing di Aula Sekretariat Daerah pada Selasa kemarin. Dalam hearing itu mereka menyoroti soal pengadaan barang jasa pemerintah atau PBJ pada lelang outsourcing cleaning service Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lombok Utara. Hadir dalam hearing tersebut PJ Sekda Anding Dwi Cahyadi dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Utara. Ketua Kasta Lombok Utara Romi Raharjo mengungkapkan mekanisme pengadaan lelang yang dilakukan tersebut berpengaruh pada turunnya kepercayaan para kontraktor terhadap azas transparansi lelang yang dilakukan. Kendati hal tersebut diketahui oleh beberapa kontraktor, namun enggan melakukan protes lantaran takut tidak mendapat proyek lagi. Ya, pertama kan kita ingin LPS ini terbukalah terkait masalah proses-proses tender seperti ini. Karena ini bukan kali pertama ketika kita berbicara persoalan tender itu pasti banyak juga teman-teman kontraktor yang ngeluh. Bahkan juga dulu kita juga sempat demo waktu 2021 dengan persoalan yang sama terkait masalah hasil tender. Di mana pada tahun kemarin itu diduga ada salah satu PT atau CP yang dimenangkan sedangkan perizinannya mati. Sama juga dengan hal yang seperti sekarang ini, ada dugaan bahwa tidak ada celah masyarakat untuk protes gitu kan. Cuman kan pertanyaan kita, benar tidak sistem ini dijalankan dengan baik? Kan begitu. Kalau kita berbicara sistem, iya sistem itu baik. Yang tidak baik itu orang yang menjalankan, oknum yang menjalankan sistem ini yang cenderung tidak baik. Kenapa tidak bisa terjadi? Kenapa bisa tidak baik? Karena ada kepentingan. Entah itu kepentingan yang bersangkutan, entah itu kepentingan dari eksternal, entah itu kepentingan dari dinas, entah itu kepentingan dari tim ses dan lain-lain. Kan ini tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau memang sistem ini dijalankan dengan baik, sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedural yang memang ada di sistem itu sendiri, saya rasa sistem itu akan berjalan dengan baik juga. Sementara itu, Kabak PBJ Gunardi mengatakan proses lelang barang dan jasa milik pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Perubahan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, serta aturan turunnya seperti Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Sistem lelang pada institusi yang dibawahinya merupakan mekanisme secara elektronik e-tendering. Pada paket lelang CSRSUD diklaim telah sesuai mekanisme berdasarkan amanah Perpres dan peraturan turunannya. Secara umum, lelang secara elektronik telah bisa diakses melalui laman yang sudah disediakan. Jadi tahapan dalam proses tender ini adalah kita menggunakan sistem e-tendering, yaitu melalui tender elektronik, melalui lpse.lombokutarakap.go.id. Jadi proses daripada tender LPSE ini adalah mengacu kepada aturan dan syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi dalam proses penawaran. Ya. Awal. Ya, peringkat pertama dan peringkat kedua itu dinyatakan tidak memenuhi syarat secara dokumen penawaran. Yang pertama, untuk peringkat satunya itu adalah dia tidak memenuhi syarat karena persyaratan KSWP, salah satunya ya KSWP, yaitu konfirmasi status wajib pajak dari kantor pajak, dia tidak mengupload ya, tidak ada itu. Kemudian banyak juga yang item-item kekurangan dokumen yang ada. Intinya bahwa peringkat 1 dan peringkat 2 itu tidak memenuhi syarat secara dokumen penawaran, sehingga ya sedangkan yang peringkat 3 memenuhi, sudah lengkap ya, termasuk lengkap ya. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Samalas TV mengabarkan.